apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Alodia Desi, tentunya lewat trendsetter program infotainment paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hot Shot selama 1 jam ke depan, karena Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ramadan kian meninggi, mengutas untayan mutiara kisah hikmah dan berkah di balik kebesaran ilahi. Salah satunya kisah bertabur mukjizat dari Sumur Utsman. Sumur yang letaknya tak jauh dari Masjid Nabawi ini dikisahkan sudah ada sejak zaman ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kala itu hijrah di kota yang tandus, Nabi besar Muhammad SAW dikisahkan gelisah dengan nasib umat muslim yang kehausan namun harus membayar mahal agar bisa mengambil air dari sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang membeli sumur tersebut, maka balasannya adalah surga. Dan dari sederet sahabat Nabi yang maju berjihad adalah Utsman bin Affan. Dan mengejutkan sekaligus ajaib, sejak dibeli dan disalurkan secara gratis oleh Utsman bin Affan, sejak itu pula mata air sumur yang kini sudah berusia lebih dari 1.500 tahun itu tak pernah surut, apalagi berhenti mengalir. Rasul nih bingung karena orang muslim gak punya air nih buat keperluan minum, mandi, cuci, segala macam. Ada satu sumur ini cukup banyak menghasilkan air, tapi sayangnya punya orang Yahudi. Jadi siapapun yang mau ngambil air di sumurnya bayar, cash on hand, nggak boleh ngutang. Jadi cuma orang-orang yang mampu doang yang bisa beli air dari sumur itu. Lalu Rasul menjanjikan, barang siapa dari umat Islam yang bisa memberikan air dari sumur ini kepada umat Islam, maka Allah nanti akan menggantinya di surga. Si orang Yahudi ini nggak mau ngejual, kecuali dengan harga yang mahal. Mau dibeli semua nggak boleh, kalaupun mau setengah, itu pun harganya di luar akal lah. Tapi karena seorang Utsman ini seorang saudagar kaya, uang gak masalah, dibeli. Oke, gak masalah. Setengah sumur saya beli. Dengan akad, dengan perjanjian. Bukan setengah sumur dibelah dua, bukan. Jadi setengah sumur itu maksudnya 1 hari ini dipakai sama orang Yahudi, 1 hari lagi dipakai sama Utsman. Jadi ganti. Tiap hari. Hak guna pakainya itu tiap hari. Nah, cuman ketika jatah Utsman bin Affan ngambil air, ternyata yang ngambil bukan cuma Utsman tapi orang-orang Islam, digratisin. Kesel nih orangnya, dijual semua. Udah bayarin deh semuanya. Dibayarin semua sama Utsman bin Affan, dan akhirnya yang boleh ngambil air di situ bukan hanya orang Islam, tapi bahkan orang Nasrani, orang Yahudi pun boleh bebas ngambil air di situ. Dan mengejutkan, dari sumur Utsman yang tak pernah surut tersebut, tanah di sekitar sumur milik almarhum Utsman bin Affan itu pun jadi subur dan mengaliri pohon-pohon kurma hingga berbuah lebat. Dari buah kurma tersebut, Badan Wakaf Pemerintah Saudi Arabia pun bisa mendulang keuntungan hingga 50 juta rial atau setara 200 miliar rupiah per tahun. Angka fantastis ini kian menuai kata wow, karena uang ratusan miliar itu banyak dialirkan untuk anak-anak yatim piatu dan pendidikan. Kita berada sekarang di kebun kurmanya Utsman bin Affan. Ini dia ini. Kayak sama. Sumur Utsman ini tidak pernah kering karena memang satu hal yang perlu kita ambil pelajarannya ya. Seseorang itu ketika memberikan sesuatu dengan ikhlas, sesuatu dengan orientasinya hanya Allah lillahi ta'ala. Tidak hanya di Madinah, kisah pencarian pahala dan berujung keajaiban luar biasa juga merekah di belahan bumi Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nyaris sama seperti sumur Utsman bin Affan, di dekat makam Mbah Priok atau Habib Hasan Muhammad Al-Haddad, muncul sumber mata air yang kemudian menjadi sumur yang memiliki 1001 kisah manfaat. Meski sudah berusia lebih dari 100 tahun, sumur yang diberi nama Barokah tersebut tak pernah surut, bahkan deras mengalirkan air tawar yang segar dari tahun ke tahun
tahun meski berada di daerah yang sangat dekat dengan air laut asin. Kalau air barokah itu udah lama ini, udah lama, mungkin udah ada kali 100 tahun lebih kali ya. Alhamdulillah air itu sampai sekarang jalan terus, nggak pernah habis. Cuma ya karena udah dialirinnya pakai mesin kan. Kalau dulu kan nggak ada mesin ya, dulu sumur biasa, sumur timba. Ini airnya nih bisa diminum nih. Iya bersih nih air. Ini Mbah Priok yang paling gede. Iya, yang tengah. Yang di tengah itu. Iya, awalnya dari dalam ya awal. Iya, persis di samping makam. Yang namanya amal perbuatan itu nggak akan pernah ada hilangnya, sekecil apapun itu amalnya. Apalagi mungkin beliau-beliau atau sesepuh-sesepuh zaman dulu pasti lebih paham gitu kan, cara beramal yang benar, yang baik gitu, yang tidak ria gitu. Hingga kini sumur yang terkenal dengan sebutan sumur Mbah Priyo itu tak henti dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan konon mancanegara, karena ingin merasakan manfaat air sumur yang digratiskan dan dipercaya bisa menyembuhkan sederet penyakit. Sungguh sebuah realita yang mengetuk pintu hati. Pasalnya di dalam kitab suci Al-Quran pun menggambarkan nilai sedekah layaknya ibadah yang tak pernah berhenti mengalir. Surat Al-Baqarah ayat 261 menyatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Tak heran jika sedekah mulia seperti yang dilakukan oleh Mbah Priyo hingga sahabat Nabi Utsman bin Affan tak pernah surut mengalirkan manfaat hingga ratusan tahun. Banyak dari Banjarmasin, dari Tulungagung, dari Jember, dari mana-mana, dari Bali, semua pada kesini pada minta barokahnya. Karena beliau kan ibaratnya turun dari Rasulullah ya, yang dekat, yang penyambung. Alhamdulillah air itu sampai sekarang jalan terus, nggak pernah habis. Karena dekat laut tapi jadi tawar. Nah, berbonjong-bonjong di situ, akhirnya pada sembuh penyakitnya, pada najar yang punya penyakit pada sembuh, pada najar yang ngasih kambing, yang ngasih sapi. Ngalap berkah lah dari seorang yang alim, seorang yang dekat dengan Allah. Saya rasa nggak ada masalah. Ini satu gambaran bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka pahalanya terus mengalir. Bukan cuma pahalanya gitu loh. Kayak seorang Utsman bin Affan beli sumur yang airnya nggak habis-habisan, jadi berkah buat beliau. Kita buka jalan, kita bikin jembatan buat orang lewat. Subhanallah, itu setiap orang yang lewat langkahnya pahalanya buat kita. Menyambut momen Idul Fitri yang semakin dekat, para bintang sinetron Indah Kasih Bunda menggelar acara buka puasa bersama dengan keseruan yang unik. Seperti apakah keseruan yang tercipta ketika Annisa Trihapsari, Iqbal Pakulah hingga artis cilik Aquin Georgie bersama-sama? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.